Halo, selamat sore Sobat Bionik di rumah. Ketemu lagi sama saya, berarti kalau ada saya di sini ya Dokter Cok, berarti dia jadi narasumber atau Dokter Cok sedang berhalangan. Ayo, tahu nggak Dokter Cok pada kemana? Nah, kalau saya ada di sini berarti saya mau mengedukasi kalian. Podcast hari ini bertema tentang ada sesuatu yang ya berhubungan sama di sini. Ada anjing, ya berarti akhir-akhir ini di Bali ada peningkatan kasus lagi nih tentang rabies yang ditemukan ada di Karangasem, di Klungkung atau di beberapa tempat lainnya. Nah, sebelum itu, ayo yang baru bergabung kita like dulu, kita subscribe, komen di YouTube Bionik Channel, karena di Bionik Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Oke, kita lihat sekarang. Ya, bintang tamu kita hari ini adalah Dokter Cok. Halo. Halo dok. Kita bertukar lagi Dokter Waica. Saya harus bertukar peran lagi sama Dokter. Biasanya saya di belakang gitu, tapi saya disuruh di sini lagi. Demi mengedukasi. Iya, demi mengedukasi Sobat Bionik di rumah. Betul sekali. Ya dok, langsung aja dah ya dok ya. Siap. Kan ada anjing nih dok di depan. Nah, kira-kira kita akan membahas tentang yang namanya rabies. Nah, apa sih itu rabies sebenarnya dok? Iya. Ngomong-ngomong soal action figure kali ini, kita mulai action figure dulu deh daripada Sobat Bionik bingung-bingung. Nanti stres baru nonton. Rabies gitu. Ini Lobo, penjahat. Nah, ini sebenarnya penjahatnya Batman kalau saya tidak salah. Dan ada anjingnya. Nah, inilah Lobo the dog. Namanya, mari kita lihat. Namanya saya lupa. Oh, ini satu paket dok? Ini satu paket. Ada ininya. Nah, namanya dia Dog. Kalau ini si Lobo, ini Dog namanya. Oh, ini dok, ada namanya. Ada ya? Di depan. Dog. Jadi nama unjungnya adalah Dog. Tertutup oleh vaksin rabies. Ya, ini dia vaksin rabies. Ini kita membahas rabies ya Dokter Waica ya. Iya, tadi Dokter Waica bertanya apa sih sebenarnya virus? Apa itu penyakit rabies? Baik, Sobat Bionik di rumah mungkin sudah banyak yang mendengar sebenarnya. Jadi ada kasus seperti tadi Dokter Waica bilang bahwa terjadi peningkatan kasus rabies. Muncullah kembali kasus rabies di Bali khususnya ya. Nah, apa itu rabies? Rabies adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi virus rabies, ada virus nih, virus rabies yang ditularkan melalui gigitan hewan. Jadi bukan hewannya yang menyebabkan tapi virus. Cuman diperantarai oleh gigitan hewan. Nah, hewan apa saja yang bisa menularkan? Yang banyak tahu pasti cuman anjing. Padahal sebenarnya bukan hanya itu. Hanya anjing ya dok. Ada yang lain juga ya dok. Betul, ada kucing, kemudian ada kera. Ya, jadi ada beberapa jenis memang gigitan yang dapat menimbulkan rabies. Karena virus rabies bisa hidup di air liurnya. Demikianlah bisa dibilang seperti itu. Ada di air liurnya. Saat digigit, nah itu akan karena ada luka, virus bisa masuk ke dalam luka tersebut. Ya. Kalau misalnya ada kayak cakaran, goresan gitu, dia bisa nggak juga dok? Termasuk karena kulitnya tidak intak, tidak utuh istilahnya. Tidak utuh ya. Jadi virus itu bisa masuk lewat luka itu ya betul, dok ya? Betul. Biarpun dia cuman hanya goresan, walaupun cakaran goresan kecil gitu, tetap masuk. Tapi tetap juga masuk ya dok. Betul. Nah itu dok, kan kalau misalnya yang kita tahu ya dok ya sebagai orang awam, setelah digigit atau dicakar kucing, anjing atau kera, kapan sih kita itu harus vaksin dok? Apa harus vaksin atau kita lihat dulu, oh ini ternyata gak dalam nih lukanya, cuman goresan gitu aja, atau cuman digigit tapi gak yang sampai dalam gitu. Kapan sih kita harus vaksin dok? Baik, ya
Ini pertanyaan yang sering sekali, bahkan dokter-dokter IGD juga banyak. Mungkin dokter Waica di UGD pasti sering mendapatkan kasus-kasus seperti ini. Nah, untuk sobat bionik di rumah, bagi kalian yang tergigit hewan, bisa dibilang hewan, baik hewan peliharaan maupun hewan liar apalagi ya, segera cuci luka dahulu. Cuci luka dengan air mengalir 15 menit dengan sabun juga. Dengan sabun ya? Ya, dengan sabun. Kenapa? Karena envelope-nya. Jadi virus rabies itu ada envelope-nya, ada amplopnya lah bisa dibilang, ada kulitnya. Itu sangat mudah mati kalau kena sabun. Sabun apa aja, pokoknya sabun. Jadi enggak ada merek tertentu, sabun itu ya, dalam artian cuci luka dengan air mengalir dengan sabun selama 15 menit. Itu dulu tindakan pertama yang kita lakukan adalah itu. Digosok enggak, Dok? Ya, digosok dengan sabun. Jadi benar-benar disabun. Oh jangan, kalau digosok itu, kalau pakai abu gosok itu jangan, nggak usah. Jadi biasa aja kayak kita sabunan seperti biasa, itu untuk membunuh virus-virus yang ada di permukaan luka yang belum masuk ke dalam. Ya. Nah, setelah 15 menit kita lakukan, baru menuju ke fasilitas kesehatan terdekat ya, untuk diperiksa oleh dokter. Nah, anjingnya atau apapun yang menggigit kalau bisa ditangkap. Ya, nggak boleh dibunuh ya, Dok ya, kalau kayak gitu. Sebenarnya sih dalam artian ada banyak, tapi nanti mungkin dinas kehewanan lebih dinas kehewanan. Dinas hewan lah mungkinnya, dalam artian kehutanan ya mungkin masuk ya. Saya lupa dinas mana dinas itu. Peternakan? Ya, dinas peternakan, betul. Mungkin masuk hewan ya. Mungkin itu lebih berwenang mungkin Dr. Waica. Nanti kita akan undang. Saya tidak begitu paham dengan hewannya, tapi pada intinya hewan tersebut kalau memang ada indikasi rabies maka harus dibunuh sebenarnya. Mohon maaf sekali, hewannya dibunuh, kemudian diambil cairan otaknya setahu saya, kemudian diperiksa apakah dia positif rabies atau tidak. Ya, betul. Nah, bagaimana dengan manusianya sendiri? Setelah hewannya misalnya, kalau hewannya lari, anggap sebagai hewan rabies. Ya, kita anggap. Jadi tidak bisa kita tidak tahu. Nah, begitu masuk ke ke fasilitas kesehatan lah anggapannya. Maka yang pertama adalah dokter wajib menentukan derajat luka. Itu tadi, derajat luka tipe 1, derajat luka tipe 2 atau derajat luka tipe 3 ya. Nah, tadi Dr. Waica sudah bertanya kalau goresan gimana. Nah, itu sebenarnya udah masuk tipe 2. Tipe 1 itu tidak ada lecet. Misal cuman dijilat. Ya, tidak digigit, tidak ada lecet lah, dalam artian kulitnya utuh sama sekali. Ya, itu berarti tipe 1. Cara mengetahuinya, kita biasanya kalau dikasih sabun pasti perih. Ya, kalau tidak ada goresan, ada luka kan, pasti tidak perih. Tapi begitu perih, maka udah masuk kategori 2. Gampangnya seperti itu, teman-teman. Ya, kategori 2. Ya, kemudian setelah kategori 2 ada kategori 2 itu lecet. Lecet seminimal pun termasuk kategori 2. Baru kemudian ada kategori 3. Kategori 3 itu ada luka yang berdarah ya, atau luka yang di berbagai tempat. Meskipun tidak berdarah tapi tempatnya banyak, itu masuk kategori 3. Misalnya dicakar kera, paling sering kan kera, kalau dicakar sana sini, itu masuk. Kucing cakar sana, cakar sini. Nah, itu termasuk kategori 3. Oh iya, Dok, sama ini lagi. Berpengaruh nggak, Dok, kalau misalnya dia lukanya itu mendekati area muka atau menjauhi area muka? Kalau semakin dekat dengan muka, dalam artian ini otak, ya, karena virus rabies itu menyerang sistem saraf pusat otak kita, itu maka semakin berisiko. Tapi kalau semakin jauh, semakin tidak berisiko. Tapi ingat, bukan itu yang menentukan vaksin dan tidaknya. Tadi itu adalah dari dia derajat lukanya. Ya, jadi, nah, kalau derajat luka tipe 1 maka tidak perlu vaksin. Kalau derajat 2 perlu vaksin. Kalau derajat 3 maka perlu vaksin dan juga perlu serum anti rabies. Jadi VAR, vaksin anti rabies, dan ditambah SAR, serum anti rabies. Nah, itu dia. Jadi agar paham semua teman-teman, tidak semua sama. Tergantung kategori lukanya. Tapi semua dicuci dengan sabun dan air mengalir 15 menit. Itu mungkin dulu. Karena
banyak banget dok. Saya dapat pasien di IGD itu datang, saya tanya, udah dicuci belum Bu ininya lukanya? Oh iya udah saya cuci pakai air aja. Cuci pakai air sabun dulu ya Bu ya, kita bantu selama 15 menit gitu. Ya. Ada juga yang datang, udah dicuci belum? Oh saya dicucinya pakai alkohol. Nah kalau kayak gitu gimana dok? Boleh nggak? Nah, alkohol sebenarnya bisa, tapi dalam artian harusnya adalah mengalir. Karena sering sekali alkohol kan tidak mengalir airnya. Iya. Cuma digosok-gosok di situ aja. Ya, dadal enggak. Kita butuh air mengalir. Kenapa? Agar virusnya terbawa aliran air. Biar keluar. Tidak gitu masuk ke sana, betul. Ya, karena kalau alkohol dia enggak sebenarnya. Dan kemudian sabun, kalau kita ketahui bahwa kandungan sabun itu berbeda dengan kandungan alkohol. Meskipun mereka prinsip kerjanya hampir sama, tapi jauh lebih efektif kalau menggunakan air mengalir dan sabun. Daripada alkohol ya dok. Ya. Nah itu sobat bionik di rumah. Kalau misalnya kita pertama kali digigit anjing gitu, lebih baik ya kita manfaatkan apa yang ada di rumah ya dok ya. Kalau kayak misalnya air dan sabun, kita cuci dulu selama 15 menit. Setelah itu baru kita bawa ke dokter atau ke rumah sakit terdekat. Betul, gitu. Nah dok, ini kan ada vaksin ya dok ya, vaksin rabies gitu. Ya. Kira-kira ada banyak jenisnya nggak dok? Atau cuman satu aja? Tadi kan dokter juga ada bilang VAR dan SAR gitu. Ya. Nah bedanya tuh gimana? Bedanya apa? Baik. Ya. VAR dan SAR itu beda. Vaksin anti rabies, kemudian SAR itu adalah serum anti rabies. Jadi mereka berbeda. Kenapa kita perlu serum anti rabies? Karena serum anti rabies itu kerjanya lebih cepat. Tapi proteksinya bisa dibilang singkat. Sedangkan vaksin anti rabies perlu waktu untuk bekerja. Tapi jangka perlindungannya lebih lama. Nah, karena itu yang derajat 3 perlu dua-duanya. Sebelum VAR itu bisa bekerja, kita pakai si SAR dulu untuk menanggulanginya. Biar tidak virusnya lebih cepat untuk bergerak. Ya, jadi seperti itu sebenarnya Dr. Waica. Jadi kita prinsip dasarnya seperti itu. Biar sobat bionik tahu kenapa ya saya butuh ini kok teman saya kemarin enggak. Nah, jadi cara kerjanya memang berbeda. Dan yang perlu digarisbawahi lagi, ini mungkin banyak yang bertanya, kok ada yang disuntik 2 kali, ada yang disuntik 1 kali. Nah, sebenarnya vaksin rabies yang beredar itu ada beberapa, ada 2 kalau saya tidak salah. Cuman memang yang paling banyak di Indonesia adalah yang ini, yang VeroRab. Ya. Nah, untuk VeroRab ini, jadi kalau kalian digigit, segeralah datang ke, selain cuci tadi ya, cuci luka dengan sabun, segera datang ke pusat-pusat vaksinasi. Ya, saya enggak harus bilang rumah sakit. Silakan kemanapun yang ada vaksinnya. Ya, silakan datang ke pusat vaksinasi untuk mendapatkan penanganan luka rabies ataupun vaksinasi rabies. Karena akan dibersihkan kembali mungkin walaupun sudah dibersihkan, biasanya kita para dokter kan membersihkan luka lagi. Setelah itu yang dilakukan adalah memberikan menentukan derajat luka tadi. Nah, kemudian baru memberikan vaksin rabies. Kalau vaksin rabies yang berbentuk VeroRab ini diberikan di pada saat datang, hari ke-0 kita sebut, itu 2 dosis. Ya, kanan kiri. Kanan kiri. Kemudian 7 hari sesudahnya. Ya, itu 1 dosis, jadi 1 suntikan. Kemudian 21 hari setelahnya dari hari yang pertama. Kalau dari hari yang kedua, ya dari hari ke-0. Kalau dari hari ke-7 tadi, berarti itu 14 hari. Ya, jadi gampangnya seperti itu. Hari ke-0, hari ke-7, hari 21 sampai 28 sebenarnya. Yang ketiga ini bisa lebih tidak moderat lah. Harus 21 enggak. 21 sampai 28 masih bisa. Lebih baik mundur ya dok ya? Ya lebih baik dimundurkan karena 21 sampai dengan 28 hari kemudian. Nah kalau SAR itu hanya diberikan di awal. Karena itu tadi menunggu si vaksin itu bekerja fungsinya. Nah itu 1 suntikan. Jadi seperti itu. Jadi VAR 2 dengan SAR 1. Gitu loh Dokter Waica. Dok kalau misalnya SAR gitu kita susah gak dok carinya? Ya, saya harus berani bilang bahwa SAR ini saat ini ada di rumah sakit pemerintah. Ya, untuk di swasta setahu saya sangat susah untuk mencari SAR. Tapi kalau VAR ada.
Berarti kalau misalnya kita ketemu nih dok, misalnya ada pasien datang dengan luka yang derajat 3, berarti kan nggak apa-apa kita VAR dulu, terus SAR-nya nanti dia menunggu ke rumah sakit sambil lapor mungkin ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat agar dicarikan SAR-nya gitu ya dok. Betul sekali, karena sebenarnya SAR ini jujur saja di beberapa rumah sakit juga akan kehabisan karena stoknya terbatas Dr. Waica. Karena ya apa ya, dalam artian memang seperti itu, mungkin saya juga tidak terlalu paham, tapi dalam artian SAR ini memang sedikit susah dicari. Nah, bagaimana dengan waktu tadi? Ini menarik Dr. Waica. Sebenarnya kalau kita digigit, kita masih punya waktu 24 sampai 72 jam untuk mencari pertolongan. Ya, tapi jangan lewat ya. Kalau sudah lewat 72 jam ya sudah. Kenapa? Karena replikasi virusnya itu 72 jam itu loh. Jadi kita mencegah agar replikasi virus itu tidak semakin cepat. Nah kalau misalnya nih dok, kan saya banyak tuh dapat pasien-pasien di IGD kayak gitu. Ya. Dia bilang, anjing saya ini sudah misalnya dia digigit oleh anjingnya dia sendiri ya dok. Anjing saya ini sudah tervaksin loh dok gitu. Terus gimana? Saya perlu vaksin lagi nggak? Terus boleh nggak saya nunggu sampai misalnya nih saya tetap kandangin anjing saya atau saya kandangin kucing saya lihat perubahan perilakunya. Kalau misalnya dia tidak ada perubahan, berarti kan kemungkinan besar dia tidak rabies gitu dok. Perlu nggak vaksin gitu dok? Ya, nih pertanyaannya memang Dr. Waica ini teman-teman ya sering di UGD, jadi saya tahu sekali beliau ini sebenarnya banyak pengalaman untuk rabiesnya. Nah sebenarnya Dr. Waica, jadi dalam artian perlu tidak kita vaksin, sebenarnya tetap perlu ya, meskipun tidak wajib tapi tetap perlu, disarankan. Ya, kenapa? Satu, anjing kita tidak pernah tahu bagaimana. Ini baru saja kejadian di, saya lupa daerahnya, Jembrana atau Karangasem, antara dua ini. Jadi dia yang menggigit adalah anjing peliharaannya sendiri. Betul. Ternyata anjing peliharaannya itu setelah, karena dia merasa nggak enak kan, jadi orang ini memang dia bunuh, dia cek ternyata positif rabies. Saya lupa kalau tidak Jembrana, Karangasem. Nanti mungkin saya dikoreksi ya. Jadi dalam artian, tapi ada berita itu saya mendengarnya. Jadi ternyata dia, padahal anjingnya adalah anjing sendiri. Kenapa? Kita nggak pernah tahu. Dia keluar. Iya benar. Ya, kemudian jalan-jalan bertemu dengan anjing lain. Meskipun anjing kita sudah divaksin, ada kemungkinankah dia bisa terkena rabies? Sangat besar kemungkinannya. Sehingga apalagi kalau anjingnya itu memang biasa dibiarin keluar. Dibiarin keluar ya. Karena kebanyakan kan pasti namanya makhluk hidup juga pasti kita tidak bisa tidak bisa mengurungnya terus-terusan. Jadi kalau dia keluar kemudian terkena gigitan anjing yang memang tertular rabies, nah itu bahayanya. Karena jujur saja tidak semua, ini kebetulan kita di Bali ya, jadi dalam artian merupakan salah satu endemis rabies, banyak masih anjing-anjing liar yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang mengurus untuk memvaksinasinya. Jadi seperti itu mungkin Dr. Waica. Jadi perbedaannya memang ada di waktu pemberian mungkin. Berarti setelah digigit itu ada waktu sampai 72 jam ya dok ya? Diharapkan sampai 2 jam. Tapi jangan nunggulah sampai 72 jam, sebenarnya 24 jam aja sudah harus mencari pertolongan gitu segera. Benar. Ya yang penting harus dicuci bersih dulu, setelah itu baru kita cari pertolongan di fasilitas kesehatan dimanapun itu ya dok. Betul. Ya. Nah ini dok, saya kan pernah tuh dok dapat ada pasien di IGD juga digigit anjing, status rabiesnya juga kita nggak tahu seperti apa, apalagi pasiennya bilang itu adalah anjing liar. Waktu itu berdarah dok banyak banget dan lukanya tuh juga lumayan lebar. Sebenarnya boleh nggak sih dok dijahit gitu dok? Kalau misalnya ada luka lebar gitu, atau kita jahit tapi nggak yang rapet gitu dok? Gimana sebaiknya? Ini buat teman-teman di UGD mungkin ya. Jadi prinsipnya adalah dia mengalami replikasi 72 jam tadi. Ya. Sehingga kita berharap dalam waktu 72 jam itu kita duluan bisa mengintervensi. Sebelum 72 jam kita sudah melakukan sesuatu. Salah satunya adalah tadi tuh, membersihkan dengan air mengalir dan dengan sabun. Itu paling pertama. Kenapa air mengalir? Agar dia bisa keluar. Virusnya tidak sempat masuk ke dalam, jadi keluar dia. Ya. Kenapa sabun? Karena tadi envelope-nya gampang
virus itu mati dengan sabun. Ya. Tapi kalau sudah masuk ke darah bukan berarti sabunnya kita masukkan ke darah ya Dr. Waica, enggak begitu. Inilah untuk yang di permukaan boleh sabun karena sabun masuk ke darah itu sudah tidak tempatnya lah dalam artian. Nah, bagaimana dengan yang sudah di dalam darah itu sebenarnya didrainase dengan air mengalir tadi. Nah, kalau mendapatkan luka yang begitu lebar, kita harus tetap buatkan drainase teman-teman. Maksud drainase itu jadi mungkin kalau dia lebar sekali ya, karena kita takut juga anemi pastinya, perdarahan dan sebagainya. Boleh dijahit, kalau saya sih kalau sangat lebar dan itu menyebabkan anemi, loss yang banyak, silahkan jahit. Tapi jangan lupa untuk memberikan ruang untuk drainase, darahnya terutama. Karena ada kemungkinan nggak virusnya itu akan keluar saat dicuci? Ada. Karena Dr. Waica pasti bukan mencucinya kan dengan larutan steril biasanya kalau di UGD bisa larutan steril. Nah itu pasti akan ikut terbuang. Terus pertanyaan kalau di UGD larutan steril di rumah bagaimana? Enggak apa-apa pakai air keran. Yang penting mengalir. Ya, yang penting mengalir dan pakai sabun. Nah gitu itu dia ya, pakai sabun. Setelah itu baru silahkan datang ke IGD untuk dibersihkan lebih lanjut. Dibersihkan gitu ya, lebih lanjut. Nah Dok, kita geser lagi nih. Ya. Untuk vaksin rabies itu ada efek sampingnya nggak Dok? Nah karena ada beberapa, saya juga pernah dikonsulin, anak saya baru habis divaksin rabies nih, tapi dia demam gitu. Setelah itu, apa itu efek sampingnya atau gimana Dok? Nah, ini sebenarnya kalau demam setelah digigit bisa nggak karena secondary infection saya sebut, maaf ya kalau bahasanya infeksi sekunder, infeksi lah ikutan itu bisa, bukan karena vaksinnya bisa juga karena vaksin bisa. Jadi begini. KIPI daripada kejadian ikutan pasca imunisasi dari vaksin rabies ini sebenarnya minimal ya, dalam artian nyeri di tempat suntikan, bengkak bisa, kemudian demam yang sumber-sumber tidak terlalu tinggi bisa nggak demam tinggi bisa pada beberapa orang, dan yang paling parah mungkin alergi ya. Jadi kalau alergi kita harus hati-hati, tapi kejadiannya sangat jarang, mudah-mudahan tidak ada yang alergi terhadap vaksin rabies. Kalau ada berarti akan sangat susah misalnya, kecuali kita mencarikan tipe yang lain daripada vaksin rabies tersebut. Nah, dibandingkan dengan manfaatnya ya, seperti kita ketahui bahwa sekali kita kena rabies, begitu dia bergejala, maka 100% tidak bisa diselamatkan. Ya, saya minta maaf sekali harus jujur bahwa 100% berarti seluruhnya vaksin orang dengan pasien rabies itu akan meninggal. Ya, dibandingkan dengan KIPI-nya tentu jauh lebih mending KIPI daripada vaksin rabies dibandingkan dengan risiko yang ditanggung. Setelahnya itu. Betul. Ya, karena kalau sudah bergejala itu maka akan fatal akibatnya. Tidak ada yang bisa menolong. Mohon maaf sekali 100% akan meninggal. Virus rabies ini unik teman-teman sebenarnya penyakit rabies nih. Dia 100% bisa dicegah dengan vaksinasi hewan, ya kan? Kita hewannya vaksinasi dan kita juga melakukan vaksinasi. Kemudian, tapi kalau sudah bergejala maka 100% tidak bisa diselamatkan. Makanya lebih baik divaksin ya Dok ya, walaupun ada pasti setiap obat atau setiap vaksin itu pasti ada efek sampingnya, tapi kan manfaat dan resikonya yang kita lihat lagi. Kalau misalnya manfaatnya lebih banyak daripada resikonya, ya kenapa kita nggak vaksin? Betul itu Dr. Waica. Dok, kalau misalnya saya juga pernah nih Dok ada pertanyaan di IGD. Ya. Dok, saya tuh udah dapet vaksin lengkap nih rabies. Saya udah vaksin yang pertama 2 kali, yang kedua dan ketiga itu pokoknya udah lengkap sampai 21 hari. Terus sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian saya tuh digigit lagi nih Dok sama anjing. Nah kalau kayak gitu kapan lagi Dok? Apa perlu di booster lagi kah? Atau kita lihat dari derajat lukanya dulu atau gimana Dok? Hobi ya digigit anjing sebenarnya. Ya tapi benar, memang betul. Nah sebelumnya saya lupa Dr. Waica. Ini yang perlu dijelaskan bahwa vaksin rabies itu tidak harus menunggu digigit. Itu dulu pertama. Ini sekedar tambahan. Jadi vaksin rabies ada 2 teman-teman. Sebagai pre-exposure atau kita sebut sebagai PrEP. Dan kedua adalah post-exposure kalau kita sesudah PEP, kalau kita sesudah digigit.
Jadi sebelum digigit pun kita bisa vaksin. Nah, PrEP ini penting bagi orang-orang berisiko tinggi yang berhubungan dengan hewan sering-sering. Oh, kalau misalnya dia punya hewan peliharaan banyak, dokter hewan, ya itu perlu PrEP. Ya, nanti mungkin PrEP ini memang khusus bagi orang-orang tertentu saja, tidak semua orang. Ya, jadi jangan semua minta PrEP, salah. Ya, hanya bagi orang-orang yang berisiko tinggi. Nah, bagaimana dengan yang lain itu adalah post exposure. Ya, yang kita kebanyakan akan post exposure. Kalau sudah digigit baru kita vaksin. Nah, bagaimana dengan yang hobi tergigit tadi, misalnya orang awam ya. Kita di sini saya tidak ngomong dokter hewan. Kalau dokter hewan mungkin sudah paham ya, sudah sering. Tapi orang awam yang post exposure. Kalau sudah mendapatkan 3 dosis lengkap, 2 dosis lengkap aja. 2 dosis yang di awal, 0 dan hari ke-7 itu sebenarnya proteksinya sampai dengan 3 tahun. Ya, proteksinya. Nah, bagaimana dengan kalau sudah mendapatkan 3, ya itu lebih baik lagi tadi. Makanya yang ketiga boleh di tang 21 sampai 28. Ya, cuman yang di 0 dan ke-7 itu wajib pasti ya. Nah, kemudian bagaimana tadi? Saya 3 bulan lagi 2 bulan digigit, 1 bulan digigit lagi ya. Kalau dia sudah dosis lengkap, bila digigit kurang dari 3 bulan ya, oleh anjing yang sama tidak perlu divaksin. Tapi kalau misalnya anjingnya berbeda, ya vaksin lagi. Oke, ya. Kalau misalnya lebih dari 3 bulan, digigit lagi sampai 12 bulan, sudah dosis lengkap, maka hanya perlu satu dosis. Ya. Tapi kalau sudah lebih dari 12 bulan, maka disarankan untuk vaksinasi ulang lengkap. Meskipun proteksinya sebenarnya 3 tahun. Tapi untuk beberapa guideline menyebutkan bahwa kalau sudah lewat dari 1 tahun, pasti kadarnya akan menurun. Sehingga perlu divaksin booster ulang lagi kalau digigit kembali. Berarti langsung vaksin lengkap ya dok ya, 0, 7, 21, 28 sampai 28. Silahkan, itu vaksin lengkap lagi. Vaksin lengkap lagi. Jadi gampang, kurang dari 3 bulan tidak perlu. 3 bulan sampai setahun 1 dosis. Lebih dari 1 tahun maka perlu ulang lagi 3 dosis. Demikian Dr. Waica. Nah ini dok, yang terakhir nih dok. Karena teman-teman saya udah, ayo cepat gitu. Yes. Kan dokter tahu sendiri. Betul, galak-galak. Kameramen saya galak-galak. Dok, saya lupa tadi nanya. Kalau misalnya PrEP itu dia dijual bebas nggak dok? Ya, nih pertanyaan sering ditanya. Saya pengen PrEP boleh nggak? Saya pengen PrEP boleh nggak? Tadi perlu diingat teman-teman, PrEP hanya untuk orang-orang tertentu yang memiliki risiko sangat tinggi. Dan itu memang PrEP itu disediakan bukan oleh klinik-klinik swasta, tapi oleh badan-badan tertentu. Misalnya dinas peternakan balai karantina. Nah, di situ bisa mendapatkan PrEP. Dan setahu saya adalah menunjukkan identitas bahwa memang betul-betul mereka orang yang berisiko tinggi. Misalnya dokter hewan pasti punya kartu sebagai dokter hewan. Kemudian saya rasa pencinta anjing punya sertifikat vaksin itu, lisensinya seperti apa. Jadi memang itu yang diharapkan dari orang-orang yang melakukan PrEP. Jadi tidak untuk masyarakat umum. Sedangkan masyarakat umum adalah post exposure, digigit baru kita vaksin. Kayak yang ini ya. Seperti ini contohnya. Kalau yang ini tuh berarti dia yang post exposure. Post exposure prophylaxis. Jadi setelah tergigit baru kita vaksin. Ini dia teman-teman ya. Oke dok. Nah dok, ini yang terakhir ya dok ya. Tuh. Mungkin ada pesan dokter untuk para pendengar Bionik di rumah. Kan pendengar Bionik itu nggak cuman orang awam, mungkin ada dokter di IGD juga yang dengar kita. Gimana sih dok pesannya agar kita tuh lebih aware sama pasien-pasien yang digigit anjing atau mungkin yang sudah rabies gitu dok? Ya baik. Ya jadi teman-teman Sobat Bionik, siapapun ini yang mendengarkan channel ini, dari dalam artian yang pertama adalah kalau kita tergigit hewan rabies segera cuci
luka dengan air mengalir dan sabun. Itu paling pertama selama 15 menit. Itu saya selalu tekankan. Baik orang awam, dokter harus tahu ini bahwa kita harus mencuci luka terlebih dahulu. Kemudian bawalah ke fasilitas kesehatan terdekat yang bisa menyediakan vaksin harusnya. Tapi kalau tidak pun tidak apa-apa, agar dibersihkan dulu, kemudian dicarikan vaksin terdekat karena masih bisa punya waktu 72 jam. Bagi teman-teman di IGD yang menangani rabies perlu mengetahui bahwa tentukan derajat lukanya. Derajat luka 1, 2, dan 3. Setelah itu kita baru tahu apa planning kita selanjutnya. Ya, kalau misalnya teman-teman mendapatkan vaksin rabies, jangan lupa bahwa vaksin rabies ini adalah di hari ke-0, hari ke-7, dan hari ke-21 sampai dengan 28. Ya, dan perlu diingat bahwa vaksin rabies harus disertai dengan serum anti rabies bila dalam keadaan kondisi luka derajat 3. Ya, dan yang perlu teman-teman lihat bahwa di sini inilah yang disebut sebagai vaksin rabies. Ya, jadi ada Verorep di sini punyanya inaktivatif rabies vaksin. Ya, ini yang digunakan di hari ke-0 2 dosis, di hari ke-7 1 dosis, di hari ke-21 atau sampai 28 ada 1 dosis. Demikian mungkin Dr. Waica, dan yang perlu diingat teman-teman bahwa rabies 100% bisa dicegah, tapi begitu bergejala maka rabies 100% mematikan. Terima kasih. Nah itu Sobat Bionik tadi di rumah yang dijelaskan sama Dokter Cho, bahwa kalau misalnya kita digigit anjing itu walaupun kita tahu atau tidak tahu status rabiesnya, kita tetap cuci dulu dengan air mengalir di rumah dengan sabun. Jangan panik sih intinya. Kita cuci dulu dengan air mengalir dan sabun selama 15 menit, lalu kita bawa ke fasilitas kesehatan terdekat, entah itu di klinik swasta ataupun di rumah sakit pemerintah. Setelah itu nanti teman-teman di IGD baru dia menentukan derajat lukanya, lalu kita kalau misalnya memang sudah ada vaksinnya di sana, kita bisa divaksin langsung. Vaksinnya itu juga harus dari hari pertama itu hari ke-0 di 2 suntikan lengan kanan dan kiri, lalu hari ke-7 dan hari ke-21 sampai dengan hari ke-28. Nah, vaksin itu juga dia ada banyak jenisnya ya teman-teman, tapi yang kita pakai ini adalah yang post exposure. Kalau misalnya untuk yang seperti dokter hewan gitu ya Dok ya, itu baru kita pakainya yang PrEP. Nah, itu teman-teman Bionik, Sobat Bionik di rumah. Terima kasih Dokter Cho atas edukasinya nih tentang rabies. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena di Bionik Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Terima kasih, sampai jumpa.